sebagai host di acara ini. Untuk tema di hari ini dengan judul optimalisasi physical road optimization dengan Bapak Ikhwan Idamin Arahab sebagai Senior Depo Manager di Aqua Danone. Saya persilakan Pak. Untuk waktunya pembahasannya 60 menit dan tanya jawab sekitar 30 menit dan di akhir sesi ada foto. Terima kasih Pak Idam. Ya. Oke, terima kasih Mas Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua. Senang sekali bertemu dengan bapak-bapak dan ibu semuanya di sini, walaupun secara virtual, gitu ya. Terima kasih tentu untuk semua bapak-bapak dan ibu atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan di hari ini. Dan tentu kita special thanks lah ya untuk Ali yang sudah menyempatkan waktunya untuk arrange agenda hari ini, di mana sesi diskusi kita hari ini adalah vehicle routing optimization. Ya, oke. Saya ulangi. Semoga hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat ya. Saya mulai dari sini. Katanya tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri sekilas. Saat ini masih bekerja aktif di Danone Aqua sebagai Senior Depo Optimization Manager. Jadi sekitar 20 tahun terakhir memang masih tetap bergelut di dunia logistik ataupun supply chain gitu ya. Di mana di 10 tahun terakhir ini memang masih stay di Danone. Di 10 tahun sebelumnya lebih banyak bergelut di logistik company dan termasuk e-commerce. Oke. Agenda kita hari ini tadi membahas vehicle route optimization. Ini adalah nantinya bisa jadi akan share best practice yang kita lakukan sendiri di Danone gitu ya. Terus saya masukkan sedikit teoritikal yang berhubungan dengan vehicle routing ini. Dan kebetulan memang tadi pagi juga sudah ada update beberapa pertanyaan ataupun list pertanyaan yang dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya gitu ya. Jadi kalau saya rangkum sekitar 70% dari total seluruh pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah mencakup yang ada di video yang coba saya rangkum ini akan saya showing. Sebentar ya. Kelihatan nggak Mas Doli? Ya, kelihatan Pak, suaranya Pak. Belum ada Pak. Suaranya Pak. 100 trucks, 1,000 locations every day. Your plan must minimize cost and at the same time maximize efficiency. How do you manage that? This is exactly the question of vehicles routing problem, or VRP. This is one of the most difficult math problems to solve when you have to consider multiple constraints like the number of vehicles, vehicles capacity, time window of stores, types of goods, number of depots, split deliveries, human resources, traffic, and road condition. However difficult it is, solving this problem can be super beneficial to you and your organization. When you solve VRP, you can improve vehicles utilization, meaning you can transport more goods in one go. Consequently, your fleet's traveling time will be reduced, so you will save lots of logistics cost. That's not all. Combining all these makes your customers happier with your services. Ya, oke. Balik lagi ke screen gitu ya. Jadi tadi kira-kira pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tadi mencakup di video yang barusan saya showing lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya share di sini bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Tapi again, kita hari ini adalah sebatas diskusi. Jadi bisa bertukar pikiran gitu ya, apa yang terjadi mungkin di operasional bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan share best practice yang akan saya showing nanti. Oke, saya mulai dari pack-nya sendiri tentang vehicle routing itu seperti apa. Tentu kalau misalnya kita di sini bisa kita lihat gitu ya runtutannya seperti apa.
bahwa kalau vehicle routing itu adalah part dari aktivitas salah satu aktivitas di logistik gitu ya, yaitu part dari transportation. Jadi transportation itu adalah tadi part dari aktivitas di logistik, di mana mungkin Bapak dan Ibu juga tahu bahwa beberapa aktivitas di logistik itu ada namanya transportation, ada namanya warehouse, ada namanya inventory, ada namanya planning, banyak hal gitu ya. Kalau secara supply chain itu adalah bagian besarnya. Nah, saya mulai dari fakta yang pertama. Saya yakin kita semua di sini setuju gitu ya bahwa namanya vehicle routing ini adalah salah satu problematika yang terjadi di transportasi di area distribusi kita juga, dan ya tentu juga dari memang part dari logistik yang tadi gitu ya, bahwa memang berarti ini sesuatu hal yang memang harus di manage karena mostly gitu ya, transport cost itu biasanya terdiri dari 50% ataupun bisa mencapai 50% dari total logistik cost yang ada gitu ya. So that's why vehicle routing ini cukup penting gitu ya untuk kita bahas. Nah, poin yang ketiga adalah saya yakin kita juga setuju bahwa penurunan biaya transportasi dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih baik gitu ya, seperti yang pemanfaatan itu tadi kendaraannya sendiri ataupun vehicle-nya itu sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir, fakta yang terakhir, dan saya yakin juga semuanya di sini setuju bahwa vehicle routing ini kita rancang lah gitu ya untuk mencari rute kendaraan yang optimal sehingga kita bisa dapat melewati kendala-kendala yang nantinya ditemukan di lapangan. So ini yang kelihatan ya, ini mungkin yang tidak bisa kita bantah sedikit tentang vehicle routing ini. Hal lainnya mungkin masih banyak, tapi ini adalah mainnya yang coba saya summarize. Nah, next-nya di sini kita bicara tentang karakteristik dari vehicle routing itu sendiri. Dan tentu di sini juga kita membicarakan problem-problem ataupun problematika yang timbul dari karakteristik elemennya sendiri gitu ya. Yang pertama, kita ngomong dari sisi customer-nya gitu ya. Nah, kalau dari sisi customer-nya apa gitu ya? Tentu ini bisa dibilang mungkin yang membuat problem paling banyak adalah dari sisi customer ini. Misalnya kita bicara masalah fluktuasi order gitu ya. Jadi fluktuasi ordernya bisa berubah-ubah gitu ya setiap saat. Jadi memang ya itu juga memang ketergantungan dengan demand sendiri ataupun market di pasar gitu ya. Terus juga dari sisi customer ada juga namanya available time windows gitu ya. Jadi dia bisa menerima kita sebagai pengirim gitu ya di waktu-waktu tertentu, ataupun dia memang ada permintaan pokoknya saya mau dikirim hanya di jam 10 sampai jam 12. Jadi memang ada limitasinya ya. Nah, terus tadi selain jamnya tadi tentu juga jadwalnya, jadwal pengiriman. Jadwal pengirimannya juga biasanya ada bisa jadi ada permintaan khusus. Misalnya saya maunya dikirim hari Sabtu, saya maunya dikirim hari Minggu atau hal lainnya ya. Nah, terus kita juga sama-sama tahu dong gitu ya. Kalau di customer itu kadang ada juga namanya priority. Nah, priority ini biasanya karena misalnya masalah PO-nya hanya terbatas beberapa hari gitu ya. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu sehingga nanti PO-nya bisa hangus kalau misalnya tidak kita eksekusi. Ini juga sesuatu hal yang tentu juga membuat routing kita jadi tidak optimal gitu ya. Nah, terus hal lainnya apalagi accessibility. Nah, accessibility itu di customer itu berarti kita bicara lokasinya sendiri, kondisi tempat dari si customer tersebut gitu ya. Kalau misalnya modern trade tadi misalnya CDC-nya si Indomaret gitu ya. Mungkin kalau dari sisi accessibility tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ada customer kita misalnya yang perkantoran gitu ya, perkantoran which is di mana yang ada di Tower Sudirman ataupun Tamrin Sana gitu ya. Di mana biasanya ada batasan accessibility kondisi di lapangan, misalnya yang tidak punya loading dock lah, terus kita harus mencari tempat bongkar muat yang pas
dengan tipe trucks kita ataupun hal-hal lainnya yang bisa menghambat proses pengiriman ataupun rute ini tidak jadi optimal. Terus apalagi banyak hal sih gitu ya. Misalnya lagi bisa jadi si customer ini sebenarnya ordernya selalu banyak gitu ya. Tapi karena constraint di kapasitas trucks gitu ya, mungkin bisa jadi harus kita split. Tapi ada nggak sih customer yang ordernya tidak mau di split? Tentu ada juga gitu ya. Oh enggak, saya nggak mau karena saya nggak mau 2 kali kerja gitu. Jadi saya pengennya hanya sekali kirim. Nah itu jadi suatu hambatan untuk kita nantinya sebagai operator si pengirim. Ya, itu sekilas constraint dari sisi customer-nya gitu ya. Mungkin banyak hal lainnya juga gitu. Nah next-nya apa? Ya selain kita ngomong customer ya tentu juga kita ngomong juga dari partnya kita gitu ya. Kalau partnya kita memang yang paling dekat adalah dari sisi resources. Nah resources ini kita ngomong berarti masalah truk itu sendiri gitu ya, dan yang mengoperasikan truk itu sendiri yaitu adalah si driver. Dan kadang kalau si driver kadang punya kernet juga gitu ya ataupun helper. Nah problemnya apa aja sih kalau misalnya yang dari sisi resource ini ataupun yang berhubungan dengan si driver dan vehicle ini, gitu ya. Contohnya adalah tentu tadi yang agak disinggung juga di waktu di customers bahwa tentu di sini juga kita ngomong masalah kapasitas, gitu ya, capacity dari si vehicle dan si driver kita itu sendiri, gitu ya. Jumlahnya berapa, gitu ya, apakah cukup atau tidak cukup, gitu ya. Nah, terus juga dari sisi waktu juga, ya tentu juga ada keterbatasan, gitu ya. Terus tadi dari sisi drivernya juga sama lah, gitu ya. Dari sisi waktunya juga dia ada keterbatasan. Terus tadi dari sisi tipe-tipe trucks-nya juga tadi, misalnya kalau di customers ada constraint di masalah accessibility. Terus kalau di resource ini sendiri ataupun dari sisi tipe trucks-nya ada keterbatasan dong gitu ya. Tadi misalnya ada tipe trucks yang nggak bisa masuk ke lokasinya si customers. Hal-hal seperti itu akan tentu jadi suatu penghambat ketika kita mengoptimalisasi routing. Nah, next-nya apa adalah ya tentu juga kita bahas dong dari sisi operasional kita sendiri ataupun dari sisi sources gitu ya. Nah, kalau misalnya itu berarti bahasanya kita bahas dari sisi operasional gudangnya kita sendiri sebagai pengirim gitu ya. Sebagai source-nya gitu. Nah, apa saja yang perlu ini? Nah, biasanya di sini adalah dari sisi numbers-nya. Yang pertama adalah dari sisi numbers berarti source. Apakah kita mengoperasikan multi source gitu ya? Multi source itu kita harus muat dari gudang 1 dan muat juga dari gudang 2. Ini biasanya karena masalah stokis juga karena ketersediaan produk juga gitu ya. Dengan mengcombine dengan order si customers itu sendiri. Nah, problematika yang lainnya apalagi location. Nah, location ini juga sama nih gitu ya. Location itu adalah kalau misalnya lokasi gudang kita sendiri ataupun lokasi asal pengiriman kita sendiri itu ada di mana. Gitu ya. Kalau misalnya customers kita ada di Jakarta, tapi misalnya lokasi gudang kita ada di Karawang, ya tentu juga makin banyak resiko-resiko yang nantinya yang berpotensi untuk menghambat routing kita ini sehingga tidak jadi optimal, ya. Terus apalagi kira-kira gitu ya? Ya tentu juga dari service ataupun working hours-nya sendiri gitu ya. Gudang kita ini beroperasi di kapan? Apakah make sense dengan kondisi pengiriman? Apakah make sense dengan kondisi si customers gitu ya? Misalnya kalau si customers tadi ready untuk menerima produk ataupun menerima delivery sudah 24/7 days, sudah 7 hari seminggu gitu ya. Bahkan misalnya mungkin bisa jadi ada yang sampai 12 jam gitu ya. Jadi bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Tapi again belum tentu juga itu sama dengan jam operasionalnya gudang kita sendiri gitu ya. Jadi bisa jadi tadi kalau gudang kita sendiri kan sebenarnya hanya beroperasi di 6 hari gitu ya. 6 hari pun hanya beroperasi di 2 shift. Jadi memang di situ juga ada yang tidak match yang tadi. Dan of course ini juga akan jadi suatu penghambat ketika kita mau optimalisasi routingnya sendiri. Nah, next-nya adalah tentu dari sisi perjalanan itu sendiri ataupun dari sisi rutenya sendiri gitu ya. Nah, ini apa?
ini adalah gabungan-gabungan dari yang sebenarnya yang tadi sih, dari sisi customer-nya, dari sisi deposnya, dari sisi location-nya. Tadi gitu ya, waktu yang kita butuhkan ketika untuk mendeliver dari depo kita ke tempat si customer gitu ya, jaraknya berapa, ada delay nggak, termasuk tadi yang accessibility-nya ada masalah nggak. Jadi ini lebih cenderung di hambatan-hambatan yang nantinya akan kita temukan di dalam perjalanannya, sehingga memang kurang smooth lah gitu ya. Nah, terus apa lagi gitu ya, nah ini juga saya tambahkan gitu ya, bahwa sesuatu yang berhubungan dengan regulasi, kalau yang kita lihat saat ini adalah sebagai suatu constraint juga gitu ya. Nah, kenapa saya sebut sebagai constraint gitu ya? Contohnya adalah kalau misalnya Jakarta gitu ya, Jakarta itu adalah ada odd event ataupun ganjil genap yang diberlakukan di beberapa daerah gitu ya. Nah, ini juga tentu impact-nya ke si rute tersebut nanti gitu, di mana distance-nya bisa jadi akan lebih panjang, butuh waktu yang lebih lama dalam hal mendeliver, dan tentu juga nanti resiko-resiko hambatan-hambatan lainnya juga jadi akan lebih banyak gitu ya. Nah, terus apalagi contohnya gitu ya, di Jakarta dulu pernah ada namanya emission regulation. Jadi ada suatu daerah tertentu yang boleh masuk ke daerah tersebut adalah yang sudah euro tertentu, atau misalnya kita sebutlah Euro 4 gitu ya. Jadi yang otomatis ya kita fair lah gitu ya, saat ini truk kita masih jarang lah yang dengan yang comply dengan yang Euro 4. Jadi sehingga butuh extra effort lagi, extra strategi lagi untuk handle yang hal-hal seperti ini. Apalagi gitu ya. Nah, plat kuning, plat hitam gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini truk kita masih banyakkan dengan plat hitam, karena misalnya tadi untuk pengiriman ke customers gitu ya, beda mungkin dengan truk-truk besar gitu. Kalau truk-truk kecil biasanya juga masih ada yang memakai plat hitam. Jadi yang plat hitam ini kan kadang kita sama-sama tahulah bahwa memang itu bisa jadi terbatas ke area-area tertentu. Beda dengan plat kuning. Nah, mungkin saya nggak tahu sih future-nya ataupun ke depannya, dan setahu saya juga kalau nggak salah mulai tahun depan itu truk kita itu mungkin sudah akan ada standarisasi mau ke Euro 4 dari sisi emisiannya ya. Di mana kalau nggak salah pemerintah melalui Pertamina saat ini sedang mau menguji coba solar yang comply dengan Euro 4. Tapi again gitu ya, mungkin kalau sekarang itu belum kelihatan impact-nya, walaupun tadi sebenarnya sudah pernah ditunjang dulu yang di daerah kota gitu ya. Bisa jadi nanti apakah ke depan itu jadi suatu regulasi yang memang yang jadi reguler, which is memang sudah harus kita antisipasi itu. So by having dengan yang constraint yang kita punya ini gitu ya, tujuannya apa sih gitu ya? Ya tentu juga ya kita harapkan sih ya pokoknya tadi kendaraan ataupun yang sumber daya kita ataupun sebagai pengemudinya ya dapat melakukan operasional pengiriman gitu ya, pengiriman dan sampai kembali ke poolnya, tentu dengan pencapaian service level yang diharapkan dan ya tanpa waktu tambahan dan biaya pastinya. Jadi memang untuk efisiensi istilahnya ya ini hal yang biasa sih di logistik gitu ya, bahwa operasional yang efisien tapi dengan pengennya service level yang sangat tinggi sekali. Ya. Itu dari sisi karakteristiknya. Nah, ini saya coba mulai sharing apa yang terjadi dengan operasional gitu ya. Nah, ini dengan berhubungan dengan best practice. Jadi untuk menggambarkan yang tadi, saya coba sharing sekilas dulu dari sisi distributionnya seperti apa, gambaran seperti apa tadi. Kalau misalnya di sini kita lihat gitu, ini hal yang wajar lah secara flow gitu ya. Saya yakin hal yang sama sih pasti bisa dibilang mirip, dan ya saya yakin pasti sama lah gitu ya dengan hal-hal industri lainnya. Dimana kalau kita lihat di sini secara flow, si transport ini kan kita fungsikan mengirim mulai dari source pabriknya, bisa jadi sampai ke DC, terus dari DC-nya sampai ke end customer-nya. Dalam hal di sini kalau yang saya sebut tadi dari sisi scope adalah primary dan secondary. Nah,
Nanti yang akan saya bicarakan adalah part dari secondary, gitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya akan saya ngomong ataupun akan saya share best practice adalah partnya dari secondary. Apa yang akan kita optimize, bagaimana caranya dan bagaimana hasilnya itu yang nanti akan saya share. Nah, tapi again balik lagi ke sini, di sini akan saya coba share kondisi secondary-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi secondary itu tadi yang itu adalah yang kita gunakan pengiriman dari DC kita ataupun dari depot kita ke end customer. Customer kita ini bisa bermacam ria, gitu ya, seluruh customer. Kalau generalnya mungkin adalah ada GT dan MT, gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi kitanya sendiri mungkin bisa jadi ada yang agak berbeda dengan teman-teman ataupun dengan market yang di luaran. Contohnya misalnya yang MT, gitu ya. Kalau misalnya saya sebut Alfamart, Indomaret, Giant, Hypermart, mungkin kalau di bayangan teman-teman itu adalah masuk kategori MT, modern trade customers. Nah, kalau di saya itu biasanya saya split lagi tuh. Jadi saya split big format sama yang minis, gitu ya. Jadi kalau yang minis tadi adalah store-store Alfamart, Indomaret, 7-Eleven dan hal-hal minimarket lainnya, gitu ya. Nah, big format itu apa? Big format itu adalah kita sebutnya seperti yang CDC-nya si Giant, gitu ya, si Carrefour, gitu ya. Jadi karena memang dari sisi taking ordernya, model taking order itu berbeda, gitu. Kalau misalnya CDC tadi biasanya memang PO based namanya, gitu ya. Jadi kita akan eksekusi ordernya dia berdasarkan PO yang kita terima. Tapi kalau yang mini market yang tadi seperti Alfamart, Indomart itu akan kita serving dengan canvassing. Jadi kita akan visit tokonya dia, kita akan turunin barangnya sesuai dengan kondisinya si store tersebut pada saat itu. Gitu ya. Kalau GT yang tadi itu lebih cenderung juga sama, gitu ya, yang general trade lah. Termasuk misalnya kalau di kita ada namanya yang perkantoran gitu tadi, itu namanya sudah kategori general trade. Di mana tadi dari model taking ordernya juga sama dengan yang minimarket, bahwa itu kita visit secara langsung ke lokasinya sendiri. Nah, dengan kondisi tersebut, bahwa saat ini tadi yang kita kategorikan kedua model PO base sama non PO base di sini, gitu ya, secara persentasi saat ini masih lebih banyak di non PO base, di mana mungkin sekitar 80%, gitu ya. Kalau yang PO base yang tadi dari total volume kita tadi yang kita handle di secondary ini itu masih sekitar 20%. Oke. Nah, dari sisi resource-nya kita ini sudah kelihatan bahwa kita handle lebih dari 750 trucks dengan berbagai macam tipe trucks. Tapi secara general trucks yang kita punya ini biasanya kita bagi ke 3 tipe, gitu ya. Di mana tipe yang pertama adalah truk tersebut kita gunakan untuk mengangkut galon, gitu ya, ataupun jugs. Yang tipe yang kedua adalah kita gunakan sebagai truk untuk mengangkut yang produk yang kartonan, Pak. Yang kartonan itu adalah ya, small packaging kalau di kita istilahnya. Small packaging itu kalau misalnya tahu adalah yang 600 mili, which is kan itu di dalam karton ya. Maison ataupun yang ya selain yang di luar dari yang galon yang tadi. Karena memang ini harus kita pisah karena memang dari sisi handlingnya juga berbeda kalau di kita. Ya itu agak lebih spesifik sih kalau di kita ya. Kalau mungkin di luaran ada yang bisa langsung digabung. Jadi itu bukan suatu hal yang problem. Kalau di kita ini jadi suatu problem yang besar sih ketika nantinya. Ketika kita juga membuat strateginya itu juga harus di mapping. Gitu ya. So next-nya tentu saya akan bicara sekilas perbedaan tadi yang PO base sama non PO base, di mana penamaannya kalau dari sisi routing jelas, gitu ya. Kalau PO base itu adalah namanya istilahnya dynamic, kalau yang non PO base itu adalah static, gitu ya. Nah, kalau yang PO base itu kan tadi jelas tuh, memang dia dinamikanya pasti dynamic, ordernya ataupun kedatangannya ya dinamis. Kalau yang static tadi memang ya stable ataupun lebih manual. Nah, sekilas perbedaannya apa sih? Nah, ya kita bicara nih dari sisi sistemnya seperti apa, gitu ya. Nah, sama lah tadi kalau misalnya dari sisi ordernya juga, terus kalau misalnya kita punya sistem, gitu ya. Nah, nanti misalnya dengan yang tools yang kita pakai untuk routing, kalau yang si dynamic route itu setiap hari
ya istilahnya load planning-nya lah ya, gitu ya. Load planning kan harus dilakukan setiap hari itu dan diupdate ke sistem. Kalau yang routing tadi sebenarnya enggak, gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan apakah weekly base, apakah monthly base, atau lebih dari itu bisa nggak? Ya bisa saja, gitu ya. Sepanjang kondisi di customer-nya masih bisa kita absorb. Pada umumnya kan sebenarnya yang berubah adalah demand-nya, gitu ya. Tapi biasanya kalau di sales itu nggak terlalu isu karena memang sudah fix ya, dan ada batasan-batasan memang yang ataupun rules-nya yang berbeda dengan si dynamic yang tadi. Nah, terus kalau dari sisi sistemnya gitu ya, kalau misalnya ada namanya routing tools system nantinya seperti apa? Perbandingannya adalah dari sisi sistemnya, karena kebutuhan ataupun requirement di sistemnya itu sendiri, misalnya kita ngomong masalah IT part-nya lah gitu ya, software-nya, di mana butuh dengan bandwidth yang lebih besar untuk yang si dynamic gitu ya. Kalau yang untuk statik kan enggak ya, karena kalau misalnya statik ini sebenarnya bisa dibilang juga dengan yang sistem manual tanpa perlu juga langsung online, ya bisa juga gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. So that's why kalau misalnya tadi yang si dynamic ini biasanya ketika kita mengimplementasikan suatu sistem ataupun suatu tools untuk si dynamic ini memang sudah harus butuh dari sisi hardware-nya juga butuh gitu ya, terus dari sisi data tadi juga butuh secara realnya. Kalau misalnya kita ngomong masalah tracking-nya sendiri di sistemnya itu namanya live lah gitu ya. Kalau yang tadi dengan masih sistem real time itu masih ada jeda, tapi kalau ini nantinya sudah live sehingga butuh dengan bandwidth yang lebih tinggi gitu ya. Nah, terus next-nya dari area seperti apa? Area mungkin bisa dibayangkan lah ya gitu ya. Kalau misalnya yang dynamic tadi, misalnya tuh kalau dynamic itu seperti kurir gitu ya. Nah, kalau kurir itu kan bisa jadi areanya dia luas, misalnya pengiriman pertama ataupun poin pertama dia ada di Pulau Gadung, poin kedua adalah dia di Cawang, poin ketiga dia di Depok. Jadi gitu. Jadi memang satu garis lurus bisa dibilang yang tidak terbatas dengan area tertentu gitu ya, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Beda dengan yang statik yang tadi. Kalau statik itu biasanya sudah ditentukan teritorinya. Si A teritorinya adalah A, si B teritorinya adalah B, di mana memang skupnya tergolong yang lebih kecil. Jadi berapapun customer yang ditentukan teritorinya A yang tadi, itulah customernya dia. Itulah yang akan dihandle oleh si driver tersebut. Gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan area yang tadi adalah dari sisi rutenya sendiri. Ya. Nah, dari sisi rutenya sendiri sama lah gitu ya. Tadi kalau rutenya dia akan dari sisi statik dia akan hanya berputar di daerah-daerah teritori tersebut gitu yang sudah diset yang tadi. Hari Senin dia rutenya adalah rute A, tapi again itu adalah di dalam cakupan area yang sudah ditentukan yang tadi. Balik lagi tadi kalau yang si dynamic itu karena memang dari sisi area juga dia lebih luas cakupannya, atau malah hari-harinya bisa berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang statik itu hari Senin pada umumnya adalah dia rute A gitu ya. Hari Selasa dia adalah rute B. Ketika juga minggu depannya itu sebenarnya hal yang sama gitu. Nah, kalau yang tadi si dynamic itu bisa berganti-ganti gitu ya. Jadi namanya juga dynamic, setiap hari bisa juga berubah, setiap minggu juga bisa berubah. Nah, efeknya sendiri seperti apa? Kalau misalnya kita mau masalah statik gitu ya, ketika ada satu yang gagal, ada satu customer yang gagal di dalam cycle-nya dia yang tadi, di dalam rutenya dia itu bisa jadi akan impact gitu ya, impact ke aktivitas selanjutnya. Kalau misalnya tadi yang si dynamic sebenarnya nggak ada impact sih, dia sih lanjut aja. Jadi ya misalnya ada customer pada saat di list delivery-nya dia, delivery list-nya dia, ada yang tidak tereksekusi satu, ya selesai gitu, dia tetap lanjut gitu ya. Tapi kalau yang tadi kan dia ada ya istilahnya memang dia juga sudah punya list, tapi memang itu harus dilanjutkan, which is akan impact juga. Impact-nya tadi apakah karena faktor yang si misalnya contohnya si customer-nya tidak ada gitu ya, ataupun malah yang lebih akan berimpact lagi si customer-nya ada tapi kondisi demand-nya yang tadi memang yang tidak stabil.
Jadi bisa jadi mestinya kita harus turunin 10 gitu ya, 10 karton, tapi karena sesuatu hal enggak, saya mau diturunin hanya 1 karton dulu gitu ya. Berarti kita akan bawa 9 karton lagi akan travel terus di dalam truk kita yang tadi. Ya, jadi terus next-nya adalah dari failure link-nya sendiri. Ini agak mirip dengan yang link effect yang di atas, gitu ya. Which is tadi yang statik itu jelas kalau misalnya ada kegagalan dia memang akan impact ke routing-routing yang selanjutnya dalam yang proses itu. Beda dengan yang si dynamic ini. Ya, oke, teman-teman, dari kelihatan dari sisi karakteristiknya, problem-problemnya seperti apa. Terus gambaran sebenarnya sederhana gitu ya, dari yang kita lihat problem-problem itu, terus apa sih solusinya gitu ya. Nah, solusinya yang coba kita ituin, yang coba akan saya share di sini adalah yang sudah kita eksekusi di lapangan, yang sudah kita implementasikan. Ada beberapa hal gitu ya, karena kan tadi kita dari karakteristiknya lumayan luas ya gitu ya. Jadi memang ada beberapa action yang memang yang berbeda-beda kita lakukan. Ya. Nah, yang pertama adalah kita coba digitalisasi semuanya. Ya. Digitalisasi semuanya, ini adalah lebih cenderung untuk mencakup yang tadi dari sisi prosesnya, terus dari sisi change management-nya, gitu ya. Jadi dari proses A to Z, jadi transparan, kita punya visibility, gitu ya. Nanti dari sisi scope-nya, terus opportunity lainnya yang kita dapatkan dari sini apa saja, akan saya share di next slide. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kita juga bahas territory manajemennya. Nah, ini adalah untuk mapping ulang, gitu ya, lokasi. Tadi kan sebenarnya dari sisi lokasi depo kita sendiri juga bisa jadi suatu masalah gitu kan. Terus dari sisi network juga bisa jadi suatu masalah. So ini juga kita olah gitu ya, sehingga bisa jadi ujungnya bisa jadi memperpendek tadi dari sisi rutenya ataupun dari sisi service time-nya. Jadi lebih cepat. Nah, yang ketiga apa gitu ya. Nah, ini lebih cenderung untuk mengabsorb tadi isu yang kita temukan di regulasi. Terus juga tadi isu yang constraint yang kita temukan di customers gitu ya, terutama di dalam hal accessibility-nya gitu ya. Tadi kan contohnya misalnya tadi ada customer kita di Tower A Sudirman, area loading unloading-nya lumayan jauh dengan area akses ke gedung gitu ya. Kalau di kita sih hal-hal seperti ini jadi suatu hambatan gitu ya, karena misalnya si driver kita ataupun helper kita tadi kan misalnya bawa galon ya lumayan berat produknya gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya tadi rutenya sendiri, rutenya si driver itu di gedung itu sendiri juga tidak optimal, itu jadi akan menghambat si driver kita tersebut, bisa jadi dia di situ akan lama sekali. Proses bongkar muatnya akan lama gitu karena misalnya tadi si customer-nya juga sampai harus ke lantai 27. Gitu ya. Jadi sehingga waktu bongkar muat yang dibutuhkan di customer tersebut mestinya tadi bisa 10 menit, tapi jadi lebih dari 10 menit. Apakah jadi 20 menit? Karena hal-hal constraint yang di situ. Terus ya tadi masalah regulasi gitu ya. Jadi itu kan juga suatu menghambat. So that's why di sini ada 3 poin yang kita improve yang berhubungan dengan optimalisasi routing itu sendiri. Terutama tentu tadi kalau misalnya ada pertanyaan masalah odol, itu adalah part dari solusi yang di ketiga ini, yang didesainnya. Ya. Oke, kita bicara dengan poin improvement yang pertama tadi, yaitu yang digitalization. Nah, digitalization itu dari sisi scope, gitu ya, pemilihan tools routingnya sendiri apa gitu. Tadi kan sudah kelihatan ya dynamic versus static. Nah, karena tadi faktornya di kita dari sisi porsi volumenya, porsi volumenya adalah di mana static itu menggambarkan sekitar 80%. Jadi di sini juga penentuan tools yang kita pakai itu untuk routing itu sendiri adalah kita memakai yang statik. Pakai nggak sih yang dynamic? Well, sebelum saya putuskan fix dengan project digitalisasi ini memakai yang statik, sebenarnya saya juga sudah trial dengan yang dynamic. Tapi again, dengan kondisi yang tadi mungkin juga karena faktor volume juga nggak terlalu membantu gitu ya. Terus pada saat trial juga
kelihatannya tidak terlalu membantu operasional saya. Karena itu bisa jadi memang yang kondisi operasional itu unpredictable-nya sangat tinggi sekali. Gitu. Jadi saya bilang kita memakai dynamic ini agak buang-buang ataupun tidak efisien, gitu ya, buang-buang waktu. So saya gantilah dengan fix, memakai tools untuk yang statiknya. Nah, against dengan yang tadi konsepnya, karena kita untuk digitalisasi dari A to Z, gitu ya, deploy-nya mungkin kita skupnya sudah ditentukan, memang dari top-nya sampai floor-nya, gitu ya. So that's why di sini kalau untuk planning part-nya adalah saya punya si routing tools sistem yang tadi. Untuk execution-nya dari sisi trust-nya saya pakai vehicle telematic system, dan ini saya combine dengan dashboard which is yang akan memonitor performance dari planning ataupun membandingkan planning tadi versus execution di lapangan. Jadi memang ini suatu sistem yang terintegrasi kita buat. Walaupun secara real di lapangan sebenarnya providernya bisa jadi beda-beda, gitu ya. Kalau misalnya saya cerita nih, kalau si Dynamic itu biasanya A to Z itu adalah sudah satu sistem, gitu ya. Jadi kalau yang si routings ini, karena kan tadi sebenarnya kalau statik itu bisa jadi juga nggak terintegrasi, nggak apa-apa gitu, karena memang hal-hal yang berbeda gitu. Jadi tidak perlu diintegrasi. Tapi karena tadi dari suatu objektif yang berbeda di saya tadi ya, jadi full scope ini saya buat terintegrasi walaupun dengan walaupun dengan provider yang berbeda. Itu nanti apalagi opportunity-nya ini, gitu ya. Nah, apa yang kita lihat dengan sistem yang digitalisasi yang tadi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya saya kategorikan dengan 3 part di sini, which is di mana dari sisi deployment-nya ataupun dari sisi medium manajemennya, strategiknya, terus dari sisi floor sendiri seperti apa, gitu ya. Nah, yang kita lihat sih memang tentu kita punya visibility, gitu ya. Dari sisi cost-nya kalau misalnya di sini utilisasinya nanti tentu kita bisa ukur, terus juga kita akan lihat sudah memang punya yang real visibility terhadap kondisi operasional yang sesuai dengan aktualnya, gitu ya. Dan terus kalau dari sisi service level ya tentu sama lah, gitu ya. Ujung-ujungnya memang kita harapkan memang akan meningkat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, part dari strategiknya seperti apa sama lah ya, gitu ya. Jadi tentu kalau dari sisi proses ya kita harapkan juga tadi otomatis kalau prosesnya lumayan banyak sehingga dengan sistem digitalisasi ini standarnya lebih terstandar lah, gitu ya. Hal pentingnya apalagi dengan punya konsep ataupun sudah punya bayangan visibility, kita tahu dong mestinya, gitu ya, kapasitas yang kita punya versus dengan yang akan kita serve, gitu ya. Jadi dari sini opportunity yang besar. Jadi berapa sih yang bisa kita improve dalam hal sales-nya ataupun volumenya, gitu ya. Jadi ini adalah sebagai suatu benefit untuk si company. Nah, hal lainnya tentu kalau dalam hal koordinasi ya tentu akan juga jadi efisien. Di mana tadi kalau dari sisi scope di sini adalah kita akan provide tools ini ataupun dan bisa dipakai oleh semua level mulai dari floor sampai yang strategic part-nya. Di mana di sini sudah kelihatan bahwa kalau tadi kepentingan untuk floor kalau sebelum didigitalkan mereka tidak punya gambaran juga, gitu ya, kondisi yang akan dihadapi. Setidaknya dengan digital yang tadi mereka sudah punya bayangan bahwa saya sudah tahu estimasi saya pengiriman dan aktivitas saya hari ini seperti apa gambarannya, itu sudah bisa kelihatan, gitu ya. Nah, terus salah satu hal juga sebagai yang advance dari kita juga tahu perilaku dari si sopir itu sendiri ataupun sumber daya kita sendiri, bagaimana cara mengemudi, gitu ya. Terus dia ada hal-hal yang negatif lainnya enggak, gitu, yang memang kadang dilakukan oleh mereka itu sendiri, gitu ya. Nah, terus hal lainnya adalah dari sistem fleet management sistemnya sendiri, dari sisi asetnya juga bisa kita monitor ataupun dari sisi administrasinya kita juga jadi lebih terolah.
Hal-hal seperti itu yang terutama yang objektif dari digitalisasi yang kita lakukan untuk yang si vehicle routing ini. Nah, terus saya di sini cerita juga seperti apa sih namanya routing tools itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong di sini yang saya masukkan adalah static, yang versi yang statik, gitu ya. Ya tentu di sini dia cara kerjanya sebenarnya dia suatu tools, gitu ya, suatu sistem tools yang di dalamnya itu adalah tentu membutuhkan banyak data-data ataupun ya master datanya, gitu ya. Master datanya seperti apa? Nah ini kelihatan ya tentu kita akan memasukkan faktor ataupun data yang dari partnya kita sendiri dan tentu partnya dari si customer itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini secara general, si sistem ini butuh dengan master data yang dibutuhkan ataupun data-data yang dibutuhkan, list datanya adalah A to Z. Nanti agak detail juga akan saya showing, dan kendalanya apa itu akan kita bicarakan juga, gitu ya. Nah setelah itu ya sebenarnya based on data yang kita masukkan yang tadi itu dioptimize oleh si tools itu sendiri. Ya. Nah di dalamnya ataupun jeroannya sendiri seperti apa, gitu ya. Jadi kalau jeroannya sendiri biasanya pada umumnya terdiri dari tiga jenis optimalisasi, gitu ya. Yang pertama adalah teritorinya. Jadi seluruh list customer yang kita masukkan ke sistem tersebut, dia akan buat dulu teritorinya, dipecah-pecah dulu tuh teritorinya, ya. Nah, terus yang kedua, sistemnya itu akan mengoptimalisasi visit day tadi, gitu ya, jadwal kunjungan kita ke customer tersebut. Jadi bisa jadi kan si customer A jadwal kunjungannya dalam seminggu bisa jadi bukan hanya 1 kali, bisa jadi 3 kali. Tapi again itu harus kita masukkan ke tools ini, baru itu nanti akan dioptimal sama dia. Bisa jadi outputnya seperti ya nanti bisa jadi ada rekomendasi jadwal visit yang baru, gitu ya. Nah terus tadi yang terakhir dari sisi modulnya dia, adalah dari sisi routingnya sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi cara kerjanya lebih cenderung tadi faktornya apa? Kalau misalnya di teritori sama visit day-nya itu adalah lebih cenderung untuk balancing. Nah, balancingnya kalau misalnya teritori itu adalah balancing berdasarkan titik customer, ya. Nah, kalau misalnya si visit day-nya itu adalah balancing berdasarkan volume, berdasarkan visit day, gitu ya. Jadi di balancing lah dengan kondisi working hours-nya si customers, service house-nya kita sendiri, terus availability dari resource-nya kita sendiri. Nah, output-nya seperti apa? Sama lah, akhirnya muncullah dengan tadi yang daily routes yang optimum, lengkap dengan rekomendasi dari order sequence-nya, gitu ya, ataupun trip-tripnya, harinya kapan, gitu ya, dan estimasi hal-hal lainnya yang tentu akan jadi suatu perbandingan ketika order tersebut kita eksekusi. Contohnya adalah di sini tentu sudah akan kelihatan kilometer travel yang kita butuhkan ketika akan serve order tersebut, gitu ya, ataupun dengan rute yang tadi. Dan di situ juga tentu juga nanti sudah kita lihat estimasi waktu yang kita butuhkan untuk serving dari rute tersebut. Ya sekilas sih ini adalah jeroannya sih kalau misalnya kita ngomong masalah statik. Nah kalau misalnya yang pengalaman ekspor dengan beberapa vendor sebelumnya, gitu ya, ada yang di tools ini kan tadi di sini saya pisah 1, 2, 3, gitu ya, optimalisasinya. Ada yang sudah langsung namanya complete solution. Nah complete solution itu adalah kita tidak perlu optimize lagi yang poin 1, 2, 3, tapi sudah langsung, gitu ya. Nah, tapi again tergantung kebutuhan dari operasional ataupun dari floor-nya. Kalau misalnya di saya, gitu ya. Kenapa ini saya harus pisahkan? Karena bisa jadi kalau ke depannya saya sudah tahu sebenarnya kapasitas kita dari teritori tersebut. Misalnya kita punya customer baru nantinya, gitu ya. Kita kan sudah tahu bahwa dia mestinya sudah ada di teritori A, gitu ya. Yang perlu kita optimize adalah sebenarnya visit day-nya. Jadi
saya hanya menjalankan di sistemnya namanya untuk optimalisasi visit day-nya saja. Teritorinya tadi sudah ditetapkan. Karena kalau misalnya kita running lagi dengan yang complete solution, itu bisa jadi berubah lagi gitu ya. Artinya adalah di situ akan ada faktor change management. Artinya tadi karena ada perubahan rute, ada perubahan teritori, si driver butuh lagi mengenal area yang baru. Nah, bisa jadi kalau di region-region tertentu ataupun di area lain, hal ini tidak terlalu berimpact. Tapi kalau di area Jakarta, mohon maaf itu akan sangat berimpact sekali terhadap tadi seberapa agile si driver kita terhadap kondisi yang baru gitu ya. Contohnya si driver ini kan belum familiar dengan gedung-gedung tertentu gitu ya, di mana kadang kompleksitinya beda-beda. Ataupun mall, misalnya di satu mall ada 15 customer, untuk mencari 15 customer ini, kalau si drivernya baru, biasanya akan agak kesulitan juga. Terus tadi juga handling ataupun accessibility juga bermasalah di situnya. So that's why kalau di saya, kebutuhan saya, hal ini, kalau sistemnya, ya tetap saya usulkan, jadi memang complete solution, artinya memang dari sisi modul tolong dipisahkan, tapi juga saya ada di situ namanya complete solution juga. Seandainya secara pekerjaan di sistem, saya hanya tinggal klik saja ataupun start the process gitu ya. Ini ada pertanyaan deh. Oke, nggak ada. Oke, next. Ya, nah ini kita akan sedikit ngomong detail terhadap hal-hal apa yang kita butuhkan tadi untuk yang si sistem yang tadi ya. Ketika kita develop tadi si routing tools tersebut, ada hal-hal kadang yang pikiran kita simpel, tapi itu adalah suatu impact yang sangat besar gitu ya ke sistem. Jadi balik lagi tadi sistem itu jalan akan berjalan terhadap data apa yang kita masukkan gitu ya. Jadi istilahnya kalau di luaran IT part ya garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kita investasi mahal-mahal di sistem, tapi kalau soal datanya juga nanti tidak relevan ataupun tidak akurat, itu sama saja bohong. Jadi sistem tersebut tidak akan ada gunanya. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang penting ketika kita mendevelop routing tools yang tadi. Secara proses tadi sudah kelihatan bahwa memang yang pertama adalah dari sisi datanya, gitu ya. Terus kita juga harus buat baseline. Baseline itu adalah sebenarnya lebih cenderung untuk membandingkan operasional yang kita punya saat ini versus nantinya ataupun hasil optimalisasinya. Kalau kita tidak bisa justifikasi dong hasil optimalisasinya kalau kita tidak punya gambaran terhadap operasional yang kita punya saat ini. Nah, gitu ya. Nah, again, untuk memasukkan yang tadi, hal yang pertama adalah tadi kalau dari part-nya kita, gitu ya. Nah, ini sih simple lah, gitu ya. Nah, simple itu adalah apapun kondisi yang kita punya di operasional itu harus disimulasikan di sistem, harus kita masukkan ke sistem, gitu ya. Nah, hal yang utama adalah di sini tentu selain tadi dari sisi lokasi adalah kondisi proses bongkar muat yang kita butuhkan di lokasi kita sendiri. Karena kan itu adalah nanti mengoptimalisasi total jam kerja ataupun total service time yang itu kan ada relevansinya ke situ. Ya. Nah, ini yang hal-hal penting dari sisi resource-nya juga sama gitu ya. Tipe kendaraan yang kita punyai, terus dari sisi driver jumlah drivernya ataupun jumlah sopir berapa gitu ya. Nah, terus tadi again kalau misalnya ini adalah statik, kalau misalnya secara kita ngomong masalah algoritma sistem gitu ya, secara bahasa IT-nya, sebenarnya kalau untuk si statik ini dia akan mengoptimas berdasarkan data yang kita punya tadi, tapi kalau si statik itu algoritmanya memang lebih banyak lah gitu ya. Jadi data-data yang dibutuhkan itu bisa jadi maksudnya di sistem dynamic routing yang tadi itu sudah tersedia di situ, bisa jadi data yang kita provide sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang statik ini, gitu ya. Jadi kalau yang di statik ini makin banyak formula yang kita masukkan sebenarnya makin akan sangat bagus.
ataupun hasil optimalisasinya akan makin bagus nantinya. Gitu ya. Jadi misalnya tadi kalau di statik itu untuk menentukan estimasi jam kerja yang dibutuhkan itu berapa. Jadi itu istilahnya itu harus kita input manual gitu ya. Jadi di sini ada faktor kecepatan rata-rata per driver. Nah, biasanya based on that lah si sistem statik ini nanti mengkalkulasi jam kerja service yang dibutuhkan. Kalau statik itu dia mengestimasi jam kerja yang dibutuhkan itu berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan historical. Nah, historicalnya itu adalah balik lagi tadi kalau di statik ada namanya map source ya. Map source itu yang dipakai oleh si provider ataupun yang dipakai sistem itu map-nya apa gitu. Map-nya itu adalah kayak Google Map gitu. Kayak ada Here, ada TomTom, ada yang lainnya gitu ya. Nah, ini perlu sama-sama tahu bahwa sebenarnya dari masing-masing provider maps ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah, ketika itu diaplikasikan ke suatu sistem routing tools, itu juga suatu elemen yang perlu kita lihat gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta, kalau di Jakarta tuh yang paling cocok apa ya? Bisa jadi Here, bukan Google Map. Karena kalau misalnya di Here itu ada yang lebih advance fiturnya dia, misalnya sudah bisa mengidentifikasi rute ganjil genap. Kalau di Google Maps itu sampai sekarang sih setahu saya belum ada, gitu ya. Dan terus misalnya tadi juga sistem di dalamnya itu adalah ketika mengkalkulasi total distance, gitu ya, total jarak antara dari poin A ke poin B, apakah dia sudah dengan rute yang lebih akurat, gitu ya. Lebih akurat maksudnya adalah bisa jadi dia menghitung total distance ataupun map source-nya yang tadi ya, bisa jadi dia menghitung poin A ke B adalah secara garis lurus saja. Tapi ada juga yang map source-nya memang sudah mengkalkulasikan dengan rute gitu ya. Rutenya itu bisa jadi kan dia harus putar balik lagi karena misalnya jalur tersebut adalah 2 jalur, bukan 1 jalur. Jadi mestinya tidak harus garis lurus. Impact-nya adalah tadi berarti planning-nya gitu ya. Planning-nya bisa tidak akurat dengan versus actual-nya. Jadi ini adalah untuk meminimalisasi kegagalan antara planning versus execution nantinya. Dimana kalau misalnya kita tahu, oh dari sisi planning masih bagus nih, gitu ya. Nah, ternyata di execution-nya, oh parah, jauh berbeda. Nah, itu kita pasti gempor tuh di komplain oleh si driver. Ente gimana sih ini planning-nya nih? Ente kan nggak tahu di lapangannya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itulah. Tapi again tadi untuk mengabsorb itu, ya itu tadi balik lagi seberapa banyak ataupun seberapa akurat data yang kita masukkan ke dalam sistem. Ya. Nah, next-nya adalah dari sisi partnya si customer itu sendiri. Nah, di sini hal yang penting apa, gitu ya? Kalau misalnya tadi dari sisi service house-nya juga, nah ini juga bisa jadi beragam ria, gitu ya. Jadi memang kita harus masukkan memang sesuai dengan actual ataupun kondisi dari sisi customer itu sendiri. Misalnya kalau si minimarket yang tadi bisa jadi kan dia bisa menerima ataupun menerima delivery mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada perkantoran, kalau perkantoran bisa jadi memang time ataupun waktu yang lebih terbatas. Dia misalnya hanya menerima dari jam 10 sampai jam 2. Gitu ya, dan hal-hal tersebut juga harus kita masukkan ke dalam sistem. Nah, hal utama yang di sini sebagai yang bisa membuat sistem itu optimal, menurut pengalaman saya adalah di sisi long lead-nya ataupun titik customer-nya itu. Seberapa akurat kita memasukkan titik koordinat dari si customer tersebut ke dalam peta, gitu ya. Hal-hal yang terjadi misalnya gitu ya, karena untuk membuat akurat itu adalah kita harus action di mana kita harus pada saat kita harus create titik koordinatnya pada saat kita memang di lokasi si customer tersebut gitu ya. Tapi kan against nih, kalau misalnya tadi tahu kalau kasus di kita tadi kita punya sekitar 40 ribuan customers gitu ya, berarti 40 ribuan titik tuh. Kalau dulu kita mengerjakan memang betul secara pekerjaannya kita kasih handheld ke si driver, tapi tentu bergilir ya di dalam fase yang tertentu, which is nanti juga akan saya share dari sisi proses timeline-nya sendiri gitu.
Jadi, nah yang kita temukan misalnya tadi ada juga memang kecurangan dari teman-teman di operasional ketika meng-create long lead-nya yang tadi gitu ya. Bisa jadi tadi dia lupa melakukan titik ataupun create titik koordinatnya pada saat di customer. Anjir, tadi gue lupa tuh di mana ya. Jadi dia karena memang kita ada push untuk submit data tersebut, akhirnya bisa jadi kan dia punya inisiatif lah, sama lah gitu ya. Inisiatifnya sebenarnya bisa jadi dia lihat di Google Map gitu ya. Di Google Map sebenarnya bisa jadi sudah ada si titik koordinat sendiri. Jadi dia copy paste di situ. Nah, tapi ada hal lain mungkin yang tidak dia tahu. Kalau misalnya tadi misalnya Indomaret Ikhwan 1 gitu ya. Terus sebenarnya ada juga Indomaret Ikhwan 2, dia yang nggak tahu gitu. Nah, masalahnya sebenarnya yang tadi yang dimaksud adalah Ikhwan Indomaret Ikhwan 1, tapi yang dimasukkan titik koordinatnya sama dia adalah Indomaret Ikhwan 2. Which is tadi secara lokasi Indomaret Ikhwan 1 sebenarnya ada di Bekasi, Indomaret Ikhwan 2 sebenarnya ada di Karawang, which is beda gitu ya. Jadi itu nanti hancur tuh ketika kita teritori ulang ketika kita membuat teritorinya di dalam sistem tersebut. Gitu ya. Nah, hal lainnya juga sama bahwa kondisi tadi operasionalnya si customer itu juga sesuatu hal yang penting dan estimasi bongkar muat yang kita butuhkan di customer tersebut. Nah, estimasi bongkar muat termasuk tadi sudah mengakomodir faktor tadi mulai dari dia parkir, bongkar sampai produk tersebut diantar ke customer sampai proses administrasinya dan kembali lagi ke truk itu dia butuhnya berapa lama. Itu juga harus kita list down, itu harus kita masukkan ke dalam sistem. Karena again, itu adalah suatu faktor yang hal penting memang ketika kita melakukan optimalisasi di sistemnya. Ya, oke. So far itu tadi dari sisi sistem routing tools-nya. Nah, again, tadi kan dari sisi scope digitalisasi itu kita membuat tadi ada routing tools-nya, terus juga kita itu ada routing tools tadi partnya dari planning, terus dari sisi eksekusinya juga gitu ya, mengintegrasikan planning dengan eksekusi yang tadi. Nah, karena tadi balik lagi bahwa kalau di static routing tools itu pada umumnya vendor yang kita explore juga pada umumnya adalah itu membuat sistem yang terpisah. Jadi itu tidak dengan model yang sistem dynamic yang tadi, which is dari sisi planning ataupun dari taking ordernya, prosesnya, optimalisasinya sampai execution-nya itu sudah sampai dengan dashboard-nya sendiri, itu sudah dengan di satu sistem. Nah, kalau ini tadi enggak, karena memang tadi berbeda, so that's why kita juga otomatis memakai tracking system namanya. Nah, tracking system itu ataupun vehicle telematic system itu yang berbeda. Cuman tentu tadi kita integrasikan ke semua hal yang saya show yang tadi. Nah, fitur-fitur apa aja yang kita punya di sini untuk membantu kebutuhan operasionalnya kita yang tadi, gitu ya, opportunities yang tadi. Yang pertama adalah kita punya tentu kita punya dengan yang trackingnya sendiri, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa si truk ini ada posisinya di mana, gitu ya, sehingga memang kita mudah untuk berkoordinasi dengan si driver itu sendiri nantinya, gitu. Jadi memang ini adalah untuk trackingnya sendiri. Nah, terus fitur yang kedua apalagi, gitu ya, adalah geofencing. Nah, geofencing ini adalah termasuk yang tadi untuk mapping dari sisi customer itu sendiri. Dan secara sistem tadi untuk mengkoneksikan dengan planning kita, mengintegrasikan dengan planning kita, adalah fitur ini akan secara otomatis mengidentifikasi bahwa si driver kita sudah visit ataupun sudah kunjungi si customer tersebut. Jadi contoh kasus, misalnya ada si driver yang informasi ketika misalnya di situ ada gagal kirim, gitu ya, gagal kirim dengan alasannya dia, oh maaf Pak, customer-nya lagi nggak ada di tempat, gitu, sehingga nggak diturunkan barangnya. Nah, itu bisa kita validate dengan menu fitur ini, bahwa kita lihat track, bisa kita trace rutenya yang sudah dilalui oleh si sopir tersebut, apakah memang melewati si customer ini atau tidak. Gitu. Jadi
kalau selama ini tadi, again sebelum kita digitalisasi, bisa jadi mereka masih bisa cuap-cuap gitu ya, dengan alasan kadang memang yang kurang logik di kita, tapi karena kita tidak punya visibilitas, kita juga nggak bisa membantah gitu. Nah, tapi dengan adanya ini, otomatis dengan hal tersebut itu bisa kita bantah. Oh, lu enak aja loh, memang di sini lo nggak visit ke situ kok, lo nggak melewati rute itu kok gitu. Jadi dia sudah pasti akan nggak bisa lari dari kenyataan lagi sih, gitu ya. Dan terus juga ini adalah sebagai suatu bahan perbandingan tadi, seberapa lama sih dia di customer tersebut ketika melakukan handling gitu, terhadap order si customer. Ya, terus yang kedua adalah tadi bahwa dengan tools ini juga kita jadi tahu perilaku dari si driver itu sendiri gitu ya. Jadi ini lebih cenderung terhadap advance dari sisi partnya safety gitu ya. Jadi ketika misalnya dia ada kecelakaan, kita sudah bisa analisa penyebabnya realnya seperti apa gitu ya. Dan untuk lebih cenderung memang kalau misalnya kita mau masalah safety, apapun yang terjadi kan memang tidak boleh terjadi gitu ya. Jadi memang ini suatu hal juga sebagai yang membantu teman-teman si driver, di mana ini akan sangat membantu, dan ini adalah kita jadikan sebagai raport utamanya dari masing-masing driver itu sendiri. Di mana hari ini kita lihat dia melanggar itu berapa kali dan seberapa eko ataupun seberapa bagus sih dia dalam mengemudi gitu ya. Jadi kalau misal tadi kesalahannya adalah speed-nya, dia berapa kali melanggar speed dari yang sudah ditentukan ketika nyupir, dan seberapa bagus sih dia dalam hal mengemudi gitu ya. Jadi mengemudi itu misalnya contohnya di sini kalau misalnya kita adalah 3 poin. Tadi dari speed yang pertama adalah, yang kedua adalah itu rem mendadak. Rem mendadak itu ada formulanya dari misalnya berapa kilometer langsung ke 0 gitu ya dalam beberapa detik. Nah, kalau yang pelanggaran ketiga juga sama, ketika dia driver dari 0 sampai ke batasan kilometer yang tadi dalam beberapa detik gitu. Karena itu adalah mengganggu keamanan juga sih gitu ya, dan berhubungan dengan safety juga. Nah, hal lainnya yang penting adalah saya juga kemarin mengharuskan fitur dari fleet management ini. For your information, biasanya kalau di luaran namanya tracking system, untuk modul fleet management ini masih jarang, gitu ya. Jadi biasanya sih memang kalau fleet management itu adalah memang added value sih, karena ini adalah sebagai yang kita gunakan sebagai yang asset management sih. Jadi memang untuk fleet management system. Karena kalau basicnya kita ngomong masalah tracking system, ya namanya juga tracking system gitu ya. Kalau tracking system ini bekerja dengan G-sensor namanya. G-sensor itu adalah gravity sensor. Ada hardware yang kita pasang di dalam truknya sendiri, which is si driver biasanya nggak tahu tuh dipasang. Sama lah kalau bahasanya di luar namanya GPS gitu kan. GPS-nya dipasang di sistem. Nah, based on that, barulah dia muncul data-datanya nantinya yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, yang terakhir ya tentu tadi yang dari sisi rutenya sendiri gitu ya. Jadi dari sini juga kita bisa lihat selain tadi kita sudah punya planning gitu ya. Kalau yang tracking ini kan lebih cenderung sudah live ya. Jadi itu bisa juga kita lihat membandingkan antara planning dengan yang sudah di execute, tadi dia lewat rute yang mana, dan rute yang mana yang paling bagus sebenarnya pada saat mau dieksekusi pada saat hari itu. Nah, itu juga ini adalah tools yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini adalah dari modul-modul PTS yang kita punya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh tadi dari sisi routing optimalisasi yang tadi, kalau di sini kelihatan ini salah satu contoh ya Bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan kalau misalnya secara strateginya seperti apa? Kalau misalnya tadi ada salah satu depo gitu ya, itu kita optimalisasi dia gitu ya. Jadi ini kelihatan kalau yang sebelumnya kita butuh 15 supir untuk serving customer-nya dia yang tadi, dengan dilakukannya optimalisasi itu kita butuh hanya sebenarnya 14 driver, ataupun dengan 14 driver juga sudah cukup gitu ya. Nah, terus hal-hal lainnya apa juga yang bisa kita lihat, tentu tadi dari estimasi si distance-nya sendiri yang kita butuhkan, travel distance yang kita butuhkan itu
sebelum optimalisasi sampai dengan optimalisasi, di mana di sini kelihatan berkurang sekitar 9%, gitu ya. Nah, ini bayangin bahwa karena ini adalah static per weekly berarti ya. Jadi kalau misalnya begini, dalam seminggu itu kita saving untuk rute yang ini ataupun untuk account yang ini ada 9% kita saving di sisi travelnya. Di mana itu akan tentu kalau misalnya ke cost kita ngomongin adalah masuk ke variable cost-nya si transport, yaitu adalah fuel. Dan hal-hal ini juga ada tentu berhubungan dengan trucks, maintenance atau apalah gitu ya. Jadi banyak hal dari variabel transport yang berhubungan ke sini. Terus juga dari sisi service time-nya juga bisa dilihat di sini gitu ya, di mana bisa berkurang 7%. Secara global seperti apa kalau yang kita kemarin implementasikan secara nasional, secara gambaran saja sih ya, gambaran saja kalau misalnya tadi 3 poin yang penting itu kita sebut tadi misalnya dari sisi sumber dayanya sendiri gitu ya, ataupun dari sisi resource-nya. Dari sisi resource-nya kemarin itu bisa dari total populasi trucks yang kita punya itu bisa kita parkir hampir 11% gitu ya. Terus nah ini datangnya dari mana sih? Tentu ya dari hasil optimalisasi yang tadi, di mana memang distance-nya juga berkurang gitu ya. Terus dari sisi working hours-nya juga bisa kita utilisasi lebih tinggi sehingga utilisasinya lebih tinggi. So that's why jadi truk yang kita punya lebih optimal. Ya, maaf ya Bapak-Bapak ya. Tadi agak ini. Oke, next ini hanya sekilas ya. Jadi bayangannya tadi dengan kita punya routing source yang tadi, kita digitalisasi yang tadi, lebih cenderung tadi kita sudah punya visibility sih, membandingkan kapasitas yang punya versus dengan order yang kita punya. Ya. Jadi lumayan sih sebenarnya, bukan lumayan lagi, ini sebenarnya hal yang sangat besar sih buat kita, karena dengan tank tadi, dengan yang saving yang kelihatan di sini gitu ya. Jadi trucks yang kita punya tadi sekitar lebih dari 750 dan hal-hal ini juga jadi bisa kita saving ya dengan kondisi yang seperti ini. Ya, ini hanya sekedar sharing aja sih masalah dashboard, karena masalah dashboard ini kan sama nih ya. Jadi 3 provider yang berbeda artinya adalah saya harus buat dashboard terpisah, which is yang harus link interface kedua sistem yang tadi. Dan dashboard ini saya develop berdasarkan dengan benar-benar kebutuhan operasional dari yang strategic part sampai floor-nya. Jadi karena tadi tujuannya si digitalisasi, nah otomatis juga ini bisa digunakan sampai floor-nya. Misalnya floor-nya termasuk si driver-nya sendiri gitu ya, termasuk supervisor sendiri. Kenapa si dashboard ini saya build terpisah? Sebenarnya kalau dari si provider, misalnya si sistem di si routing source system yang tadi, yang si GPS system itu, mereka sudah punya dashboard nggak sih? Tentu punya, ya, sudah sangat punya. Tapi again, biasanya itu adalah standar dashboard, yang belum tentu juga memang sesuai dengan yang akan kita minta. Gitu. Jadi kalau ini harus saya develop lagi, saya develop berdasarkan kebutuhan yang kita punya. Lebih untungnya adalah datanya bisa kita split berdasarkan yang kita mau. Tadi misalnya juga untuk mengakomodir sampai level floor. Jadi di sini misalnya kalau di standar dashboard yang di routing source system yang tadi, standarnya seperti apa? Misalnya itu bisa datanya hanya di split per driver gitu ya. Jadi hanya bisa kita lihat sampai level driver saja. Nah, ketika di operasional kita nggak mesti hanya sampai stop di level driver tersebut. Bisa jadi saya butuh sampai level supervisor, bisa jadi saya butuh sampai di level per segmen market yang tadi. Jadi apakah dia handle si modern trade, general trade, ya seperti itu. Jadi memang splittingnya sesuai benar-benar dengan kebutuhan operasionalnya kita. Ya, oke. Ini dari sisi timeline pekerjaan yang tadi, kalau misalnya dari sisi scope-nya tadi kebayang gitu ya, ada 3 part memang yang terpisah, tapi memang kita integrasikan. Terus dari sisi lokasi tadi, kalau misalnya kelihatan saya punya 16 DC yang memakai strategi ini gitu ya, yang mengimplementasikan ini, bisa dibilang memang saya butuh dalam setahun gitu ya. Nah,
strateginya apa gitu. Yang pertama kemarin adalah saya harus install dulu si PTS-nya ataupun GPS tracking-nya tadi. Ini adalah untuk membantu ataupun untuk membantu support provide data yang kita butuhkan di RTS yang tadi. Masa sih bisa kita bisa lebih memprovide data si RTS terutama dari sisi customer part-nya yang tadi gitu ya Bapak ya. Jadi masa sih kita harus tanya si customer kita butuhnya berapa lama waktu bongkar muat di sana? Enggak lah gitu ya. Jadi kalau itu dulu saya provide berdasarkan historical real ataupun kejadian atas dari si GPS yang tadi. Jadi kita sudah punya data dulu tuh, barulah kita olah ke routing tools-nya yang tadi. Sehingga hasilnya bisa dibilang optimum menggambarkan dengan actual versus planning-nya gitu ya. Dan dari database yang tadi adalah otomatis ini adalah internal kita, which is memang walaupun bukan internal tetap nyarinya keluar gitu ya. Artinya memang kita sama-sama tahulah bahwa kalau untuk yang mengerjakan ini butuh programmer juga, which is tahu saya sih di Indonesia agak susah tuh nyarinya. Mereka lagi laku keras untuk hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau saat itu sih saya tetap memakai dari luar juga sih untuk develop dashboard ini sendiri. Jadi untuk total yang project ini bisa dibilang 1 tahun sih komplit dengan complexity yang tadi, gitu, sebagai gambarannya saja. Ya, oke. Nah, solusi yang kedua, optimalisasi yang kedua tadi yang kita lakukan apa, gitu ya? Jadi dari sisi digitalnya Pak Idamin, 4 menit lagi, Pak. Oke. Dari sisi digital yang tadi, terus dari sisi teritorinya. Dari sisi teritorinya itu sebenarnya simpel, gitu ya. Apa yang kita lakukan, ya tentu juga kita mapping lagi populasi numbers kepadatan sisi customer versus dengan si lokasi-lokasi yang kita punya, gitu ya. Dengan source-nya kita. Dan terus dari sisi kapasitasnya kita juga kita lihat seperti apa. Nah, terus betul tadi dari situ akan kelihatan lah gitu ya sebenarnya based on that numbers yang tadi populasinya, density, gravity, sales volume-nya, bla bla, distance-nya, mestinya kita bisa identifikasi central location yang pas untuk serving seluruh customers yang tadi ada di mana sebenarnya, area mana sebenarnya gitu ya. Nah, so di sini biasanya, nah tapi biasanya juga masih ada kendala dengan kita sudah tahu titik lokasi yang pas sebenarnya ada di mana kita sudah tahu, tapi biasanya ada constraint juga terhadap availability lokasi yang ada. Tapi again untuk solusi yang hal-hal seperti itu biasanya kita punya skenario A, skenario B gitu. Tapi misalnya tidak jauh dari central location recommendation yang tadi, gitu ya. Nah ini contoh lagi hasilnya. Ini real yang pernah kita lakukan, which is memang baru di tahun ini juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kelihatan dari total ini 5 lokasi ya, ada 3 depo atau ada 3 DC versus ada namanya stock point. Kalau di kita berarti ini DC yang lebih kecil gitu ya, part dari depo mana gitu ya. Terus di sini ada salah satu depo, kalau misalnya kita ini dilihat, kalau dari sisi teritorinya bisa dibilang overlayer gitu ya. Overlayer itu adalah ada tumpang tindih gitu. Jadi si depo-deponya ini dari sisi teritori bisa kemana-mana. Terus ada juga tadi ada satu depo misalnya yang cakupan teritorinya juga lumayan luas tuh, sama juga dengan overlayer. Nah, ketika kita mapping tadi dari sisi lokasi sebenarnya tadi malah dari sisi operasional saya nggak butuh 4 lokasi di sini ataupun 4 depo gitu di sini gitu ya. Tapi memang harus di-split. Misalnya di sini kalau udah kelihatan kita dari 5 lokasi jadi hanya 3 saja. Terus jadi memang dari teritorinya tadi memang kita rapikan sih. Nah ini juga ya tentu juga kalau misalnya dari sisi customer ya tentu juga masih hal yang sama. Tapi again di sini kan bisa dilihat ya utilisasi trucks-nya tadi jauh lebih optimum mestinya gitu ya. Jadi dengan kondisi yang tadi karena itu tadi again pada saat kita supply dengan distance yang lebih pendek, nah gitu ya. Jadi service time-nya juga tadi sudah kita bahas. Jadi tentu mengurangi dengan resiko-resiko yang timbul dalam perjalanan yang tadi yang rute. Dan tentu operasionalnya juga banyak hal lainnya impact-nya kemana-mana. Karena istilahnya juga kalau misalnya secara logika penggabungan dari 3 operasional ke 1 operasional banyak hal lainnya yang bisa kita optimumkan. Gitu ya. Bisa banyak yang kita dapat dari hasil optimalisasi tersebut.
Nah, poin yang ketiga adalah dari sisi tadi desain gitu ya. Nah, ini apa yang kita lakukan gitu. Jadi ini adalah untuk menyesuaikan juga dengan terutama tadi dalam hal sisi regulasi, dalam hal accessibility gitu ya, yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi di customer itu. Honestly, sebenarnya kita desain ulang truk yang kita punya saat ini, gitu. Jadi secara kesimpulan apa? Ini bisa dibilang beda dengan truk standar yang ada di market. Jadi memang kalau truk yang kita punya itu adalah bisa berbeda. Jadi istilahnya memang custom sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Tapi again, kalaupun misalnya kita ngomongnya custom, ya tentu dengan fit dengan regulasi, gitu ya. Dengan contohnya tadi misalnya masalah odol, gitu ya. Terus tadi dengan masalah accessibility, artinya misalnya tadi ada truk yang mesti bisa melewati basement. Hati-hati Pak, kalau misalnya basement di Jakarta sekarang sudah beberapa standar gitu ya, ada yang 1,9 meter, ada yang sampai ada 2,1 meter. Nah, kalau di saya saat ini sudah set di angka minimum basement. Kalau misalnya tadi di angka 1,9 meter, berarti truk yang saya ada yang sudah dengan mengakomodir yang tadi, yaitu dengan tinggi yang di angka maksimum 1,9 meter. Jadi memang sudah menyesuaikan sih. Gitu. Dan hal lainnya juga tentu juga sama dengan hal-hal lainnya yang bisa kita improve dari sisi safety-nya juga sudah dilakukan ketika kita melakukan redesign trucks-nya kita sendiri. Jadi kalau misalnya tadi dari total populasi truk yang kita punya itu apakah dilakukan semuanya? Dilakukan semuanya, Pak. Jadi kita re-engineering semuanya dari sisi desainnya juga. Jadi sudah mulai bertahap dalam di satu tahun 2 tahun belakangan ini. Walaupun memang tentu karena kan tadi dari sisi populasi juga lumayan banyak ya, tidak langsung bin salabin jadi. Gitu. Tapi hal itu sudah kita lakukan sih. Jadi menyesuaikan dengan yang tadi. Nah, itu saja dari saya, Mas Luli. Sepertinya pas on time ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Idam. Menarik sekali nih pembahasan materinya. Silakan Bapak dan Ibu yang untuk melakukan pertanyaan, mohon bisa memberikan ikon tangan atau langsung membuka mic-nya, sebutkan nama dan pekerjaannya. Oh. Ada yang menanyakan? Atau dari list pertanyaan bahwa Bapak semuanya gitu ya, yang sebelum waktu registrasi, apakah sudah menjawab atau tidak terhadap apa yang saya sampaikan di sini gitu ya? Atau mungkin ada hal pertanyaan lainnya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Boleh, silakan. Untuk Bu Debbie, ada yang menanyakan? Kalau saya sih, saya aja deh Pak Idam. Saya juga bagian di pengiriman juga nih. Biasanya dari, kan saya masih manual nih, belum pakai sistem. Itu setiap satu kendaraan itu berapa poin, berapa titik sih yang paling maksimal pengiriman? Kalau dari jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 itu terimaan. Ya. Kalau di Jakarta ya. Ini real ya Mas ya. Dari experience kita tuh di angka maksimum 10 sih. Tapi balik lagi ya Mas ya, berdasarkan kondisi customer yang kita punya ya. Itu 10 titik per hari. Kalau yang untuk yang statik yang tadi ya, untuk yang statik yang tadi. Untuk dynamic itu jauh Mas. Karena kalau untuk yang dynamic saya yakin juga teman-teman setuju lah gitu ya. Itu kan customernya empty ya. Jadi bisa jadi hanya 1 titik, 2 titik, 3 titik. Jadi ya itu sangat jauh berbeda. Statik versus dynamic itu berbeda jauh. Kalau dari statik itu ada 10 nih, tapi pindah ke digitalisasi itu berapa jadi efisiensinya? Oh, efisiensinya kalau misalnya tadi dilihat gitu ya, kalau dari sisi utilisasi itu lumayan tinggi, misalnya kita bisa meningkatkan 19% tuh. Jadi kalau misalnya tadi yang 10 istilahnya yang 10 customer itu biasanya itu harus di serving oleh si driver saya di angka 12 jam gitu ya Mas ya. Nah itu akan jadi ketika kita optimalisasi ternyata mereka hanya butuh di angka 10 jam atau ya 8 jam. Jadi sesuai dengan jam kerjanya mereka. Jadi kalau sebelumnya misalnya kita butuh lembur overtime gitu ya. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi.
Selain hal yang tadi juga kita jadi optimalisasi unit vehicle yang kita butuhkan ataupun unit trucks yang kita butuhkan itu jadi memang jauh lebih sedikit sih dibandingkan yang sebelumnya. Terima kasih Pak Idam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, saya dengan Kalis Pak dari PT Seva. Balik Pak. Iya, Pak Ivan saya mau tanya dong. Ini kan kalau di perusahaan kami ya Pak, kami kan non aset ya, artinya untuk truk itu tidak ada yang punya kami sendiri. Dan mayoritas kita menggunakan on call, artinya begitu ada order kita baru kontak kendaraan, sehingga tipikal dari pengemudi itu akan berbeda-beda. Kalau yang metode yang Bapak sampaikan di sini, ini lebih cenderung untuk mobil-mobil permanen ya Pak. Artinya mobil itu memang terbiasa untuk menjalankan order yang dari pihak Bapak. Seperti itu ya Pak ya? Yes, betul Pak. Jadi yang di sini, kalau misalnya kita ngomong tadi dari sisi aset, betul ya, kalau dari sisi aset sih Pak bisa berbeda-beda gitu ya. Ada yang truk kita sendiri, memang yang kita memang beli gitu ya, tapi memang ada juga yang truk rental. Nah, truk rental itu sendiri ada yang kita rental fisiknya, tapi sopirnya dari kita. Ada juga fisik dan sopirnya kita rental, Pak. Jadi ada 3 model tuh yang kita di kita. Nah, strategi yang kita punya tadi, pada umumnya yang untuk yang statik yang tadi, saya gunakan tadi yang rental, sopir sama fisik si truknya gitu. Jadi kalau yang tadi yang untuk statik itu lebih cenderung dengan yang 2 format yang tadi. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi yang untuk statik yang tadi memang ada juga strategi yang kita lakukan dari sisi kontraknya sih memang. Jadi untuk lock ataupun untuk secure trucks yang dialokasikan ke kita. Ya tentu misalnya dengan adanya juga minimum charge toh gitu ya. Jadi saya bilang sih itu sesuatu hal yang lumrah sih, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kondisi misalnya Pak ya, kalau misalnya kita menggunakan unit yang tidak rutin seperti itu, apakah si driver juga punya akses? Misalnya kita kan ada planner, ada driver. Biasanya kalau saya planner, dia begitu bikin routing, hanya diserahkan ke driver dalam bentuk sudah tulisan, oh toko A, toko B, toko C. Untuk perjalanannya itu si driver yang dia punya skill sendiri, artinya ya dia punya pengetahuan sendiri. Apakah di sistem ini juga disediakan juga semacam map? Jadi pada saat si driver belum familiar dengan daerah tersebut, dia akan dipandu atau gimana? Yes, ya betul sih Pak. Jadi planning is there gitu ya, tapi dalam hal execution-nya apakah si driver itu mesti ataupun kudu mengikuti dari yang di planning itu gitu ya, termasuk tadi sequence order-nya gitu ya. Kalau di kita sebenarnya honestly itu memang masih kita bebaskan terhadap si driver gitu ya. Tapi again itu akan kita review sih Pak. Artinya adalah tadi ketika planning versus execution variance-nya jauh gitu ya. Berarti kan kita bisa justifikasi bahwa keahlianmu salah gitu ya. Rute perasaanmu yang tadi itu salah. Gitu. Jadi itu sebagai memang ya justifikasi yang benar-benar real. Artinya adalah dia harus merubah juga sih, harus mencoba dengan apa yang kita planningkan yang tadi gitu, apa yang dihasilkan oleh optimalisasi rute sistem tersebut. Nah itu kadang memang ada hubungannya ke change management itu sih Pak. Tapi dengan tools yang tadi kan kita jadi sudah bisa track ya, gitu, bahwa itu bisa kita tunjukin ke dia bahwa rute yang kamu buat ini versus rute yang di planning oleh sistem ini bisa kelihatan sih gitu. Baik Pak Kalis, sudah cukup Pak Kalis? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ivan. Terima kasih Pak Kalis. Ini dari Ibu Vera. Silakan Bu Vera. Oh ya, selamat siang Pak Iwan. Salam selamat kenal. Siang Bu Vera. Ya, salam kenal Pak. Saya dengan Vera dari Sumoso nih Pak. Kebetulan saya juga ada pengalaman dulu terlibat di Danun dulu ya Pak ya, untuk berapa tahun lalu ya, mungkin udah 10 tahun lebih juga ya, untuk sistemnya juga Pak. Cuman mau tanya aja Pak, untuk proses implementasinya mungkin yang paling challenge ya Pak ya, kalau proses TMS ini. Kalau dari pengalaman Bapak, dari yang pertama pertanyaannya, untuk change manajemennya itu bagaimana untuk biasanya di ya level yang ke bawahnya itu untuk mengikuti
routing, walaupun biasanya ada routing masih bisa diganti ya Pak ya di adminnya segala macam. Nah itu change management prosesnya seberapa tough sih Pak dari pengalaman Bapak. Terus yang kedua, kebetulan kan kami waktu itu juga pernah terlibat di pembuatan sistem orderan untuk splitting ya Pak ya. Yang saya tahu di dalam itu mesti ada kayak dikasih alokasi setiap customer dijatah lah ya, maksudnya supaya tetap fair gitu pembagiannya, karena memang di dalam itu yang saya tahu ya waktu itu produksinya demand-nya jauh lebih tinggi daripada produksinya ya Pak ya. Jadi memang ada CO splitting itu apa sudah diintegrasikan juga dengan TMS ini Pak? Mungkin kurang lebih seperti itu, apa nanti ada proses yang masih ada pengembangannya lagi atau bagaimana kira-kira Pak kalau boleh tahu? Mungkin itu aja Pak dari saya. Mungkin kalau emang nanti ini kita bisa kontak-kontak juga untuk bahas sistem. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Vera. Saya jawab poin pertama tadi yang masalah change management ya. Jadi ketika kita implementasi, betul sih. Jadi memang sesuatu hal yang simple gitu, sesuatu hal yang simple tapi bisa membuat kepala kita pening gitu ya. Nah, saya mulai sih gitu ya, ketika kita implementasi per masing-masing lokasi ataupun per masing-masing DC itu kita benar-benar monitor selama 1 bulan. Artinya adalah 1 bulan itu kita namakan sebagai trial, itu sebelum benar-benar 100% live gitu ya. Nah, dalam temuan-temuan kita misalnya dalam sebulan trial tersebut di awal gitu ya, hal-hal apa yang kita temukan banyak gitu ya. Terutama tadi misalnya masalah long lead itu banyak yang salah juga banyak gitu, termasuk tadi yang relevansinya dengan yang komennya Mas Talis yang tadi gitu ya. Jadi sampai misalnya ada yang dia tahu posisi kita install GPS-nya dari mana, itu dibakar sama dia ataupun disiram sama dia sehingga tidak berfungsi gitu ya. Jadi sehingga kita jadi nggak bisa track dia gitu. Nah, hal-hal seperti ini sih memang kita pelan-pelan sih untuk mau nggak mau memang kita yang namanya juga sebagai partner gitu ya. Jadi memang kita harus tetap touch dia secara pelan-pelan sehingga mau mengikuti apa yang kita inginkan. Karena dengan konsep yang tadi sih gitu ya, kita istilahnya sudah talk by data. Kalau pikirannya dia kan beda ya dengan kita gitu ya. Jadi ketika kita bisa menyajikan bahwa ataupun kita bisa menjustifikasi bahwa ini loh yang kamu kerjakan adalah, kalau yang kamu kerjakan hasilnya A, tapi dengan konsep yang begini hasilnya B. Nah, terus hal lainnya apa gitu ya? Tentu juga ada skema yang harus kita sesuaikan, Mbak. Kita juga nggak harus, maksudnya kita juga nggak semena-mena intimidasi gitu ya bahasa kasarnya gitu. Tapi tentu juga dengan skema, ada skema yang lain memang yang harus kita rubah. Misalnya kita sama-sama tahu bahwa mereka punya insentif gitu ya. Nah, insentif sebelumnya seperti apa? Dengan adanya tools baru ini, dengan adanya proses yang baru, tentu juga insentifnya juga kita rubah juga sih, disesuaikan gitu dengan model skema yang baru. Gitu. Jadi itu fair sebenarnya. Jadi fair untuk kita, fair juga untuk dari sisi si drivernya sendiri. Dan satu hal yang lainnya juga kan tadi sebenarnya kita ada namanya balancing ya. Jadi kalau misalnya komplainsnya dia ada yang tidak balance, kalau sebelumnya dia selalu ordernya banyak, tapi dengan konsep yang saat ini kan sebenarnya sudah balance. Nah, poin yang kedua tadi adalah masalah split order gitu ya. Mungkin itu betul sih kondisi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dengan kondisi yang ada saat ini, hal-hal tersebut masih ada nggak sih? Masih gitu ya. Cuman memang bisa dibilang memang agak berkurang. Tapi again, kalau saat ini gitu ya, karena tadi kita sudah punya sistem, itu biasanya kita kerjasama dengan si customer itu, kita diskusikan, Bu, mohon maaf ya Bu, kita di sistemnya kita tuh masih kita notes bahwa Ibu dapat jatahnya adalah 10 galon gitu ya. Nah, kalau Ibu mau dapat jatah 11 galon, mau nggak Bu di next delivery ataupun di selanjutnya nanti ini sudah quantity per visit-nya kita ganti. Nah, itu memang kesepakatan dengan si customer sih, Bu. Tapi apakah masih bisa dilakukan di lokasi? Tergantung kondisinya. Karena misalnya dengan kondisi yang tadi kan masalah ke fluktuasinya si demand, bisa jadi memang pada saat dari 10 customer tadi yang kita antar, si customer A di awal tadi misalnya dia minta
ataupun order list-nya sebenarnya ada 10 galon, tapi yang bisa diturunkan hanya 9 galon karena sesuatu hal pada umumnya misalnya karena galon kosongnya kosong gitu ya, jadi adanya 9, otomatis yang kita turunkan 9, sehingga kan ada kelebihan 1. Nah, di customer B tadi ada yang minta jatah lebih. Nah, kalau misalnya kebetulan di situ masih ada, itu biasanya bisa sih langsung kita eksekusi. Oke Pak, baik Pak, terima kasih banyak buat masukannya. Mungkin nanti kalau ini boleh ya Pak diskusi via WA, kita kontak kalau untuk ini kalau masih ada yang mau ditanyakan. Makasih Pak. Baik Bu Vera, makasih. Ada lagi pertanyaan sebelum? Ya, saya Pak. Baik, sebentar. Tolong bisa di chat di apa manfaat webinar dari hari ini. Silakan Pak. Ya. Selamat siang Pak Iwan. Saya Mahali dari Idotama Partner Logistik. Ada 2 hal mungkin yang mau saya tanyakan. Yang pertama mungkin mohon sharing praktisnya Bapak. Masalah monitoring yang root itu kan pasti Bapak punya PIC monitoring. Artinya satu PIC yang benar-benar optimal dia bisa pantau unit truk yang sedang dia jalankan dalam range 8 jam kerja, kira-kira berapa yang benar-benar sesuai atau memang optimal. Itu satu hal. Yang kedua, kan traffic khususnya yang dynamic route ini kan benar-benar dynamic sesuai dengan namanya. Artinya pasti tim planner Bapak sudah mengatur bahwa pengiriman untuk sekian truk atau satu truk ini dia akan mengirimkan untuk beberapa destinasi. Sementara karena ada efek yang traffic yang memang fluktuasinya yang tidak tidak terbayangkan sebelumnya terjadi. Bagaimana atau apa yang dilakukan untuk mengakomodir itu atau mengantisipasi itu sehingga apa yang sudah di-plan benar-benar achieve sesuai dengan planning dan terjadi optimizing. Nah, mungkin itu aja Pak Iwan. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Mahali. Ya. Pak Mahali, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba langsung to the point untuk yang poin pertama ya Pak ya, tadi masalah PIC dalam hal monitoring gitu ya. Jadi di proyek digitalisasi yang kita tadi memang dari sisi skupnya juga memang kita sudah sampai bisa dibilang memang advance ke semua level gitu ya. Jadi itu datanya juga misalnya kita split tadi sudah sangat-sangat detail sekali. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 16 lokasi, sebenarnya itu sudah kita delegasikan memang sampai ke level supervisornya sebagai yang monitor aktivitas dari si driver tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya di operasional kita ada istilahnya namanya briefing, saya yakin sih di tempat-tempat lain juga ada lah gitu ya. Jadi ada briefing di akhir shift gitu ya. Itu masing-masing kalau di kita itu si driver itu adalah ada up-nya dia adalah si supervisor dan misalnya kita punya 30 driver, jadi misalnya kita punya 3 supervisor, jadi masing-masing punya 10 driver. Nah itu adalah tanggung jawabnya dia. Jadi tadi di akhir shift itu sudah kita lakukan monitoring berdasarkan tadi tools-nya juga sudah kita punya si dashboard itu, which is itu bisa connect sampai ke mobile ataupun ke handphone, dan di setiap lokasi sih kita sudah punya alokasikan tadi ada namanya khusus monitoring yang tersebut. Kalau misalnya bahasanya kalau di zaman dahulu kala gitu ya, kita punya whiteboard misalnya di gudang gitu ya. Nah kalau ini sih kita sudah punya dashboard ini, which is yang sudah sistem yang online dari handset apapun bisa dilihat sih. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi sudah sampai di levelnya si even pun tadi si driver dia bisa lihat sendiri sih performanya dia seperti apa. Dan malah secara advance tadi dia bisa lihat bandingkan dengan si driver lain. Jadi kalau misalnya kita buat di situ ada klasifikasi sampai rank-nya dia sendiri, dia akan tahu tuh. Jadi ada istilahnya poin-poin yang bisa jadi motivasi buat dia sendiri. Ya. Nah, poin yang kedua tadi masalah dynamic ya Pak ya. Nah, dynamic itu memang betul sih kendalanya gitu ya. Kalau misalnya tadi strateginya di kita betul tadi termasuk misalnya locking ataupun secure tadi kapasitasnya kita gitu ya, ada beberapa hal. Tapi hal lainnya gitu ya Pak ya, hal lainnya karena kita punya dengan statik ataupun tools yang statik yang tadi, sebenarnya itu bisa kita manfaatkan juga untuk yang si dynamic sih. Jadi itu bisa kita simulasikan. Contohnya adalah, jadi kalau saya punya skenario yang benar-benar untuk statik, sebenarnya saya juga punya skenario yang untuk si dynamic.
Nah, dynamic itu sebenarnya kan kalau dari sisi kondisi order itu sudah bisa kita historikalnya ya. Jadi kita punya mestinya historikalnya dari si customer A ini trends ordernya dia kali seminggu berapa kali sih mengeluarkan PO dan range kuantitinya juga sebenarnya bisa kita lihat gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah kita masukkan sih ke statik. Kalau yang pengalaman ataupun experience-nya kita selama ini, ada yang berubah nggak sih gitu ya? Maksudnya dengan itunya, ya berubah sih, tapi memang itu sudah kita bisa justifikasi, misalnya di angka 20-30% variance-nya. Tapi at least kita sudah punya gambaran, sehingga kita sudah bisa log kapasitas yang kita butuhkan, ataupun resource yang kita butuhkan untuk serving yang si dynamic yang tadi. Oke. Sehingga bisa digaranti bahwa dia pasti achieve sesuai dengan yang udah di plan gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Itu tadi karena variasi juga sudah kita bisa identifikasi sih. Oke. Thank you Pak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas. Ya. Terima kasih atas Bapak dan Ibu telah hadir di webinar kita. Kita tutup. Sebelum itu, minta tolong dinyalakan videonya untuk dokumentasi. Mbak Krisa, minta tolong difoto. Mohon open kamera Bapak Ibu. Baik. Bisa di chat kan manfaat webinar di hari ini, dituliskan. Terima kasih. Pak Alfian, paham. Pak Alfian, Pak Hayadi, Pak Bambang, Pak Eko. Mohon open kamera, Pak. Mungkin masih ada yang di tempat kerja kali, Mbak. Sepertinya. Ada Pak Bambang ini. Apa kabar, Pak? Iya nih Pak Iwan, banyak ini nih, banyak teman-teman ex Danon sepertinya ya. Aduh. Mas Iwan, wah Bang Iwan, aduh, sudah semakin canggih Bang Iwan. Aduh, ini ada suhunya nih Pak Bambang nih tadi nih padahal ya. Iya, sehat kan Bang Vera, Iwan? Sehat Pak. Sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah. Bentar Bapak Ibu. Bang Iwan yang di pabrik masih pakai yang dulu ya? Masih ya? Iya Pak, kalau primary-nya sih belum kita itu sih, belum kita rubah-rubah lagi. Masih ya, oke. Masih. Ini kita foto seadanya ya Pak, yang lain belum. Ya, monggo Mbak. Wah, masih ada yang di pasar lagi Pak katanya nih Pak. Baik, siap-siap. Satu, slide pertama dulu. 1, 2. 1, 2, 3. Slide kedua, tunggu sebentar Bapak Ibu. 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Bang Iwan. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua Pak. Terima kasih. Pak Iwan, sertifikatnya saya kirim via WA apa email Pak? Lewat WA juga nggak apa-apa Mas. Boleh Pak, saya kirimkan via WA Pak ya. Ya, terima kasih siap. Pak. Ya, makasih ya Bapak-Bapak semuanya. Saya Lip ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Krisa. Sama-sama Pak Doli. Saya.